Singkat nyemak. Ya, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Minta tolong untuk di-mute sejenak ya, untuk Zoom-nya supaya tidak terganggu audionya. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Jadi selamat datang di sesi kuliah tamu hari ini. Jadi sharing session. Hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita, yaitu Imade Putrayasa. Ya, jadi Putrayasa ini panggilannya Dede ya. Jadi Kak Ya. Dede ini dulu adalah alumni Stikom Bali dan sekarang sudah berkarir di Miracle Gates, salah satu perusahaan pembuat game, jadi game developer. Dulunya tugas akhirnya juga berkaitan dengan animasi. Jadi semua linear dari pertama masuk udah menekuni multimedia, kemudian sampai dengan kuliah semester akhir tugas akhirnya juga animasi, dan pekerjaannya pun sekarang linear di bidang modeling animasi 3D ya, Dede ya. Ya, Oke. benar Pak. Nah, sedikit kilas balik ya. Jadi ini perjalanannya Dede mulai dari dulu ikut diklat ya, diklat di Balai Diklat Industri yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Jadi Balai Diklat Industri ini dia melaksanakan kegiatan diklat itu gratis dan bahkan teman-teman nanti dapat uang saku ketika ikut diklat. Itu jadi ada banyak sekali mulai dari asset creation, kemudian animator dan yang lainnya. Terus wisuda 24 dapat tugas akhir terbaik, skripsi terbaik pada saat itu. Dan ini adalah sedikit portofolionya ya. Jadi teman-teman kalau visit Instagram, jangan lupa visit juga Instagramnya Dede, IMD Putrayasa, untuk lihat portofolionya. Jadi sudah banyak sekali yang dikerjakan. Dan nanti Dede juga akan sedikit sharing mengenai apa sih itu pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Industri, gitu, gimana caranya, gitu ya. Ini salah satu brosurnya. Jadi beberapa saya blok karena ada informasi yang sudah kadaluarsa gitu ya. Tapi kurang lebih pamfletnya seperti ini, gitu ya, Balai Diklat Industri dan Pasar. Jadi kalau teman-teman nanti mulai masuk ke dunia 3D, gitu ya, 3D atau 2D animation, wajib atau harus teman-teman ikut diklat yang diadakan oleh BDI ini, Kementerian Perindustrian. Oke. Tanpa menyingkat waktu lagi, karena waktu kita terbatas, silakan mohon Didi untuk di-sharing apa saja yang sudah Didi lakukan, terus mulai dari awal karir dari mahasiswa sampai dengan sekarang di dunia industri itu gimana sih caranya itu ya, tips dan triknya. Silakan Didi. Siap. Terima kasih waktunya Pak Padma. Halo teman-teman semua. Kurang lebih sedikit banyaknya udah disampaikan sama Pak Padma kan tadi. Jadi langsung saya mulai. Sebelumnya sedikit tegang karena lama nggak public speaking lagi. Selamat malam teman-teman semua. Jadi ngobrol di sini sebenarnya saya berdasarkan pengalaman selama ini kurang lebih udah mau hampir di industri kurang lebih 5 tahunan lah gitu rata-rata dari start awal, dari kampus juga sebenarnya gitu. Jadi ya namanya saya Dede, saya kerja di sekarang sebagai 3D artist, lead, lebih tepatnya lead
di 3D Artist, divisi 3D Artist di Miracle Gates Entertainment. Jadi ya menghandle beberapa artis yang fokus ke pembuatan aset untuk keperluan games. Jadi kalau lihat sorry flash, bisa di-share ini ya kontennya. Screen-nya ya? Ya, supaya ini teman-teman saya bisa udah lihat. belum ya? Saya udah share Belum lagi. Oh, sorry. Ini dia. Udah masuk? Oke, sip. Oke, siap. Jadi dulu itu sebenarnya tertariknya di industri, sama benar katanya Pak Warmo, masih linear, tapi dulu ada di industri animasi, lebih ke produknya, lebih ke film. Sedangkan saya itu sebagai seorang 3D modeler artis, yang dimana dipeka terhadap bentuk gitu, nggak ke pergerakan, jadi lebih karena ada fokusnya masing-masing yang pintar. Coba saya sampaikan secara singkat. Jadi di dulu itu semester awal udah emang minat untuk nerusin karir, setidaknya ini tuh pernah pelajari, tapi pasti untuk ke industri animasinya, lebih ke produknya, ke video sih sebenarnya, mau itu nanti series atau movie besar gitu rencananya waktu itu. Terus akhirnya ikut, sebenarnya itu masih kayak istilahnya kayak masih underground gitu, lewat UKM dulu di multimedia, lahan yang cukup banyak buat saya belajar sebenarnya juga di UKM multimedia dulu. Terus mulai mengenal industri lebih banyak lagi itu gara-gara waktu jadi mahasiswa dulu ikut di salah satunya di BDI. Di sana bisa dibilang jadi gerbang pertama saya, bisa dibilang gerbang yang cukup besar sih sebenarnya. Lebih melek, lebih terbuka lagi pola pikirnya, apa aja sih dan seberapa liar sih industrinya ini gitu sebenarnya gitu. Jadi masuk diklat, jadi siswa dulu. Jadi siswa diklat, ikut diklat tentang kurang lebih sama juga kayak pembahasan hari ini, kurang lebih kayak ke asset creation gitu, tapi yang produknya nanti fokus ke film gitu. Ikut diklat kurang lebih 3 bulan. Itu sebenarnya mentornya itu orang-orang dari industri sebenarnya, yang emang udah senior gitu. Enaknya yang paling saya suka dari ikut diklat dulu tuh, pertama yang udah pasti wawasan yang pasti. Terus yang kedua itu ada koneksi. Kita punya rekan akhirnya yang memang punya background beragam nih, nggak hanya dari industri animasi. Jadi kurang lebih cakupan luasnya di industri kreatif ngumpul di sana semua, ada desainer grafis gitu, programmer pun ada gitu sebenarnya gitu. Jadi unik lah di sana, dan tidak menutup kemungkinan sampai sekarang pun beberapa teman-teman yang dulu saya ajak diklat, ada yang satu tim sekarang di game developer, ada satu project kolaborasi, ada yang pernah jadi klien saya juga gitu. Jadi macam-macam lah experience-nya. Berawal dari sana sih, bisa dibilang jadi batu loncatan epic sih sebenarnya waktu itu di awal. Terus dapat ilmu, teman-teman di sana sebenarnya di diklat itu fokusnya cuma 2 aja sih menurut saya. Cari tahu cara pendaftaran yang benar di website-nya, karena cukup membingungkan saat itu, soalnya kayaknya belum ada tim manajemen yang fokus buat ngedevelop website-nya kayaknya. Jadi saya sebagai orang awam agak kesulitan gitu sebenarnya untuk daftar list materinya yang mana aja nih gitu. Agak susah tuh waktu itu. Terus nanya-nanya teman, lolos masuk. Nah, itu yang penting dicari dulu sesuai sama minat awal gitu. Hal yang paling disukai saat itu dicari tahu dulu maksudnya apa. Oh, oke, 3D modeling maksudnya ini, animation maksudnya ini, dan segala macam aspek teknis yang ada di industri itu riset dulu lah di awal gitu, biar nggak salah masuk nanti. Setelah masuk, yang kedua poin pentingnya tinggal belajar aja gitu. Sisanya kayak konsumsi,
tempat tempat istirahat gitu, udah ada asramanya gitu. Jadi fokusnya di sana udah sebagai siswa selainnya siswa gitu. Cuman karena semua fasilitas gym, lab, kantin segala macem itu udah dibiayai sama pemerintah punya sebenarnya. Jadi di akhir pun sekarang di akhir selain dapat sertifikat itu ada jenis diklatnya juga, ada jenis diklat yang memang ada sertifikasinya. Sertifikasi itu nanti teman-teman lulus diklat, kayak belajar kuliah gitu. Ada tugas akhir sebagai sebagai apa ya, kayak ulangan di akhir sertifikatnya. Kita sebagai artis misalkan sudah lulus gitu dapat sertifikatnya itu, cuma nanti waktu tes sertifikasi itu nanti ada asesor atau penguji. Pak Panmadi sebenarnya beliau salah satu asesor di BDI juga gitu. Jadi waktu itu cuman saya nggak ikut diklat yang versi sertifikasi, diklat biasa gitu. Dan di akhir juga ada uang makan lah setidaknya kayak gitu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, kalau memang teman-teman udah setidaknya muncul sedikit atau banyak ya, passionnya teman-teman, coba ditarik itu, dipelajari, diambil, ditekunin. Paling kayaknya kalau misalkan masalah nominal uang saku itu nggak jadi apa ya, kayak tolok ukur utama gitu sih teman-teman, karena yang kayak saya bilang tadi, wawasan, koneksi, sama pengalaman akhirnya bikin teman-teman apa ya, jadi merasa beruntung saat itu, kayak yang saya rasain dulu gitu. Terus itu sebenarnya untungnya waktu itu saya bukan pindah sih, emang udah saya planning dari awal, setidaknya kalau nggak kerja, freelance atau apalah gitu, produktif, makanya saya putar jam kuliah saya malam. Dari awal emang udah daftar sebagai mahasiswa malam gitu. Terus, oh ya, info diklat itu pun juga dapat dari UKM, yang kayak saya sempat bilang tadi. Terus setelah ikut diklat, lanjut kuliah lagi, lanjut kuliah, habis itu ya gara-gara awalnya sih sebenarnya gara-gara kampus dan gara-gara juga masuk ke UKM itu. UKM sebegitu pentingnya menurut saya sih sebenarnya waktu saya jadi mahasiswa. Gara-gara ikut UKM pun kenal Pak Padme lebih jauh, dikenalin sama senior di UKM sebenarnya waktu itu. Terus ketemu sama Pak Padme, akhirnya kita sering-sering, sedikit banyaknya saya yang nanya-nanya entah di kelas kayak sekarang sama Pak Padme atau di luar kelas, tujuannya biar nih Pak Padme nih besok harus jadi dosen pembimbing saya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di pertengahan fase kuliah bareng Pak Padma itu ada waktu itu kita berdua, saya diajak sama Pak Padma itu ke MSV Studio, masih di industri yang sama waktu itu, masih di industri animasi, lebih ke film, ke MSV Studio yang ada di Jogja. Jadi di sana tuh saya ngerasain sirkulasinya sebenarnya. Kalau itu sebenarnya udah terstruktur semuanya gitu. Ada divisi-divisinya itu pun nggak main-main, jadi divisinya itu cukup besar sebenarnya. Jadi satu divisi itu bisa dibilang punya satu ruangannya sendiri, kurang lebih kayak gitu. Satu ruangan yang dimana saya emang sengaja masuk ke divisi yang sekiranya saya suka gitu waktu itu. Jadi masuknya tuh ke 3D artis kalau nggak salah waktu itu. Mereka saling kolaborasi itu, satu ruangan itu udah kayak keluarga lah kayak gitu. Terus masuk ke divisinya animator, itu juga kurang lebih sama. Habis itu di akhir masuk ke ruang sound kalau nggak salah, tempat komposit audio. Waktu itu dilihatin trailernya, waktu itu cukup kaget, MSV yang nggak pernah saya dengar punya produk yang waktu itu dikasih ke kita, kayak berupa apa ya, promo bukan trailer gitu sih, trailer opening gitu.
secara di ruang sound, bassnya besar, audionya keren gitu, ngedengerin, ngelihat dia show off karyanya tuh keren gitu. Saat itu emang akhirnya banyak diskusi akhirnya sama Pak Padme, yang bikin saya makin fokus lagi nih di industri, makin kenal banyak hal lagi di industri gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk bikin skripsi tentang film animasi juga gitu. Nyari acuan dari senior itu terbatas saat itu karena film animasi yang basicnya apa ya, film animasi skripsi yang make media 3D itu bisa dibilang sejauh yang saya riset waktu di perpustakaan itu nggak ada gitu. Jadi ya riset sendiri sebenarnya waktu itu. Untungnya waktu itu kembali lagi gara-gara Pak Padmo juga sih sebenarnya. Jadi dapat izin buat skripsi bareng. Jadi sistemnya kolaborasi, dibagi per teknis pengerjaannya. Rekan saya waktu yang saya ajak kolab itu sebagai animator tuh lebih ke main gerakan dia. Dia artis yang bisa bilang peka terhadap gerakan lah gitu. Mau ngidupin karakternya itu dialah tuh kerjaannya. Saya kembali lagi sama passionnya saya, jadi di asset creation gitu. Nyiapin asetnya semua biar siap buat dihidupin sama animator. Kurang lebih pembagiannya kayak gitu tuh. Turunannya laporan-laporan segala macam lah tuh. Justru laporan itu yang paling enak ya? Enggak sih, pusing. Jadi ya gitu, laporan pembagiannya kayak gitu. Terus akhirnya di deskripsi kayak waktu itu udah mau, kan ada 2 ya kalau nggak salah, proposal sama laporan. Pas sudah masuk fase laporan, beruntungnya waktu itu sih kan udah ada fase magang tuh sebelumnya. Pas di fase magang saya nggak sempet gabung juga sama kurang lebih sama penyelenggara diklat yang sempat di-share sama Pak Padma. Itu tentang animasi juga dari ini dia studio sebenarnya. Studio yang dimana saya sempat dulu kerja di sana. Kurang lebih hampir setahun sih sebenarnya juga dari start awal magang itu udah di sana langsung sampai udah lulus kuliah juga di sana gitu. Sedikit di sana juga lumayan banyak dapat wawasan sebenarnya tentang industri animasi gitu. Pro dan kontranya sebenarnya dan nanti saya coba jelasin. Terus di apa namanya di ini dia waktu itu pas waktu magang di ini dia tuh ada rekan studio dari Bali juga sebenarnya. Salah satu senior juga menurut saya. Jadi minta tolong ke saya buat mentoring salah satu diklat pembuatan aset animasi, ya pembuatan aset animasi waktu itu. Jadi berbalik nih, dulu jadi siswa terus jadi mentor gitu. Saya guide lagi rekan saya dulu waktu seleting diklat di waktu jadi siswa. Terus pas ikut diklat jalan, experience-nya masih sama sih sebenarnya. Semasa jadi siswa, serunya, wawasannya, sama pengalamannya, sama koneksinya sebenarnya. Bedanya waktu jadi siswa agak sedikit terbatas karena lebih fokus ke materi kan waktu itu. Akhirnya waktu jadi mentor tuh jauh lebih banyak. Ternyata nggak ada ekspektasi apa-apa sebenarnya waktu itu. Waktu jadi mentor. Karena saking banyaknya ya, cuman cukup banyak daripada waktu masih jadi siswa dapat ini wawasan terutama sama dapat koneksi sebenarnya. Akhirnya punya koneksi sama orang arsitektur klub sepak bola besar juga, salah satu klub sepak bola besar juga di Indonesia gitu. Dan macam-macam sih sebenarnya gitu kurang lebih. Terus setelah ikut diklat asik sih endingnya itu kurang lebih waktu jadi siswa dapat teman dan sekarang ada dari salah satu mereka jadi satu tim bareng sekarang di game dev. Terus waktu jadi mentor siswa diklatnya saya ajak nih gitu, yuk gabung sini gitu. Waktu itu sempat promoin
yuk gabung di ini dia studio waktu dulu, waktu masih di studio yang lama, waktu di industri film. Cuman rata-rata mereka teman-teman siswa tuh masih punya fokusnya masing-masing kan gitu, jadi nggak begitu ada yang mau gabung nih gitu. Dan kebetulan waktu itu juga ini dia masih ada di fase berkembang. Untuk ngomongin portfolio sebagai bahan promosi pun kita masih garap sebenarnya waktu itu, lagi nyiapin segala macam kan waktu itu. Akhirnya udah bisa fokus karena waktu itu fasenya waktu jadi mentor tuh udah apa ya, udah mau di fase akhir penyusunan laporan. Kalau nggak salah waktu itu udah persiapan mau daftar yudisium kalau nggak salah waktu itu. Udah sedikit plong lah gitu, skripsi udah selesai gitu. Enak kan tuh fasenya buat kerja juga akhirnya gitu. Biar cepat-cepat sih sebenarnya waktu itu wisuda juga gitu. Akhirnya waktu 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 itu yang tak bilang pro kontra tadi itu ini sebenarnya perspektifnya saya sebagai 3D artist. Itu di industri film, sebenarnya tergantung ini sebenarnya kantornya apa ya, studio di mana kita kerja sama koneksi yang kita punya juga, sama niatnya kita sendiri juga. Jadi waktu itu saya sebagai 3D artist ngerasa kalau bikin series atau kalau bikin film, produk yang bisa dihasilin sama seorang 3D artis itu masih terbatas, karena kan bayangin kayak karena saya lebih ke gini, 3D karakter artis sebenarnya, lebih ke karakter, pembuatan karakter. Saya kurang begitu tertarik sama properti senjata, bangunan segala macam, saya lebih tertarik sama karakter. Jadi pembuatan karakter itu kalau bilang series ya, series itu pun, nah ini sesuai pengalaman saya. Jadi kalau series itu pembuatannya di awal aja dan pengembang sisanya itu dikembangin sama divisi yang lain, kayak misalkan animator dan seterusnya gitu. Jadi 3D modeler tuh kerjanya sedikit gitu, apalagi kalau mau nerusin spesialis ya. Mungkin kalau sebagai generalis artis, iya banyak kerjaannya. Bisa nge-modeling properti, bangunan, karakter, semua diambil gitu. Cuman saya nggak begitu suka karena sebenarnya yang waktu itu saya suka sebagai karakter lah gitu, pembuatan karakter. Terus kalau di movie pun ya sama gitu. Karena saya ngerasa waktu itu level saya masih jauh tuh, masih sekarang pun gitu sama. Maksudnya kalau mau gabung sama production house yang memang ngegarap film besar gitu, ya saya mungkin bisa masuknya ke tim CG gitu ya, CGI gitu. Bikin salah satu properti atau nah di sana mungkin saya baru bisa berpikir oke, masuk prop enggak apa-apa lah gitu, atau masuk bangunan enggak apa-apa lah gitu, kalau nggak harus karakter gitu. Karena target saya waktu itu nggak usah Hollywood lah gitu. Skala produksinya yang semasif Hollywood itu pun sebenarnya jobnya udah banyak, karena itu yang saya cari sebenarnya, yang dimana sekarang akhirnya udah mulai muncul kayak versi-versinya produknya Joko Anwar kan gitu, salah satunya Gundala kayak gitu-gitu. Seri superhero-nya kan semua udah mulai disusun lah gitu, udah mulai dirancang gitu. Pasti CGI tim artis yang lebih fokus ke 3D itu sebenarnya juga dibutuhin sebenarnya gitu, tergantung pinter-pinter bergelut di bawah nyari komunitasnya aja, ketemu orang segala macamnya, itu aja sih paling main lapangan juga gitu. Cuman ya saya ngerasa waktu itu pengalamannya juga belum banyak kan, jadi untuk start awal ke sana, jadi saya berpikir jadi sedikit nih artwork yang bisa saya hasilin akhirnya gitu kan. Jadi saya mikir ada lagi satu nih waktu itu, ada industri kreatif yang lain nih, industri game gitu, game developer. Saya mikir, bayangin satu game yang dirilis, kalau Mobile Legends lah bilang yang umum, atau PUBG atau Free Fire gitu, ngomongin satu karakter punya puluhan skin kan gitu, yang bisa dijual, bisa digacha kayak sekarang kan gitu, walaupun gacha nggak baik sebenarnya. Jadi itu banyak sekali kerjaannya sebenarnya. Saya dulu pernah punya cerita unik sama senior saya, salah satu senior di klub juga dulu, dia cerita sama saya, stres tuh dia, modeling ratusan ratusan lebih gitu, 500-an sekian gitu kalau nggak salah, hampir 1000 jumlahnya.
itu di bidang arsitektur gitu. Aku tuh sampai istirahat 3 bulan loh deh gitu, buat refreshing dari penatnya modeling arsitektur gitu. Senior senior saya waktu itu bilang gitu ke saya kan. Dalam hati saya mikir, kayak menarik nih kalau ada kesempatan 3D karakter artis itu jobnya sebanyak itu, kayaknya portfolionya kaya nih gitu. Gampang buat nembak-nembak, maksudnya nembak tuh kayak misalkan kita secara personal mau main solo sebagai freelancer, buat nyari klien atau nembak ke perusahaan yang kita mau gitu. Kita udah punya, karena sebenarnya di industri pun sebenarnya kalau ngomongin sebagai artis, portfolio itu jadi senjata utama. Senjata utama sebenarnya selain ini ya, selain kepribadian kita sendiri gitu sebagai artis, etika gitu segala macam, sama pengalaman jam terbang juga gitu. Biasanya bisa dilihat juga dari salah satunya portfolio gitu. Portfolio penting. Jadi itu yang saya pikirin waktu itu gitu. Tapi waktu itu saya masih ada di industri film gitu. Akhirnya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan saya lupa. Bahwa nggak lama, nggak nyampe setahun setelah saya wisuda, mutusin buat berhenti di industri film, pindah ke industri seberang, pindah ke game developer gitu. Karena memang saya suka sekali sih sebenarnya main games gitu, apalagi games AAA. Karena visi saya saat itu udah mulai berubah nih. Yang dulu ada di produksi kompleks produksinya produk-produk Hollywood untuk film, sekarang udah beda versi game, tapi gimana pun caranya ada di dalam produksi games sekelas AAA. Jadi sekelas AAA itu udah nggak ngomongin tentang Hollywood lagi, karena lebih ke industrinya, lebih ke studionya sekarang, kayak bisa dibilang Rockstar gitu, AAA lah punya tuh produknya, Ubisoft dan banyak yang lainnya, Bethesda segala macam. Perusahaan-perusahaan besar yang emang punya produk AAA untuk game gitu, AAA itu sebenarnya lebih ke kualitas produk yang mereka hasilkan gitu. Dari segi promosi, dari segi production, dari segi research dan development, perlu tenaga yang besar, perlu budget yang besar, perlu tim yang besar, makanya ada istilah AAA. Kurang lebih kayak gitu ya sederhana. Jadi itu yang jadi visi saya saat itu gitu. Jadinya akhirnya pindah ke industri games, masuk ke industri games, sempat bingung tuh waktu itu, sempat pengen ngelamar juga di MSV kan, cuman duluan naruh lamaran di Miracle Kids gitu, karena waktu itu sempat ngobrol intens bareng foundernya Miracle Gates waktu itu, mau kolaborasi bareng nih untuk bikin beberapa aset skin game sebenarnya yang cukup banyak, kurang lebih 75 waktu itu jumlah di awal ya. Ngobrol waktu itu saya masih ada di posisi tim ini dia waktu itu, ini dia studio. Saya ingat obrolannya itu, makanya saya ngelamar ke Miracle Gates itu lebih awal, terus planning berikutnya itu salah satunya kayak MSV gitu, mulai riset setelah itu dalam 1 minggu kurang lebih. Terus akhirnya ditelepon sama salah satu foundernya di Miracle Gates, habis itu masuk ke Miracle Gates. Akhirnya ya mulai dikenalin lah segala macam pro dan kontranya di industri game dev gitu. Tapi menurut saya pro kontranya masih lebih asik sih di game dev gitu. karena saya memfokuskan diri saya sebagai 3D karakter artis gitu, lebih bikin karakter. Jadi kalau ditanya bisa bikin yang lain mungkin bisa, cuman enggak senikmat saya ngerjain karakter sih gitu, karena research-nya pun harus memahami yang namanya anatomi bentuk tubuh dari genre apa ya, dari ras, habis itu sama itu cewek atau cowok kayak gitu, habis itu muda, dewasa, tua, kayak gitu saya suka gitu, lebih suka ngelihat bentuk gitu, jadi makanya lebih fokus ke sana. Jadi makanya cuman dulu waktu sempat di awal sebagai mahasiswa mainnya emang generalis. Menurut saya versi saya waktu itu berpikirnya generalis sama spesialis sudah kepikiran di awal, cuman menurut saya jalan yang paling tepat buat diambil di awal sebagai
kita artis nih mau mengawali karir di industri film atau games, generalis itu penting sih sebenarnya buat di awal, belajar banyak hal dulu, kenal dulu setidaknya semua hal teknis yang dikerjain di masing-masing divisi besar di industri itu apa aja sih gitu. Pipeline-nya lah dipelajari. Udah mulai ada ketertarikan dari salah satu teknis di salah satu divisi besarnya, mulailah tuh diambil spesialis di sana gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah step-nya kalau saya. Jadi akhirnya sekarang ya kurang lebih di karakter artis, kurang lebih kayak gitu backstory apa ya, story saya selama ini ya sampai sekarang pun masih menikmati suka dukanya prosesnya sebagai 3D karakter artis di games, karena hal yang cukup menarik akhirnya main, tak tahu ya, kayak mungkin terdengar berlebihan tapi ini yang saya rasakan. Main games itu jadi bahan buat belajar lebih untuk nyari referensi, nyari referensi macam-macam, bisa ke visual pun macam-macam, bisa ke lighting, ke sistem sistem pengembangan karakternya, habis itu bisa ke ceritanya, ke musiknya. Jadi menurut saya semua elemen yang ada di film itu part dari game itu sendiri sebenarnya. Jadi menurut saya ya, game itu jauh lebih kompleks akhirnya gitu, karena semua elemen ada di sana gitu. Itu sebabnya video games kan gitu. Jadi makanya di sana selain ternyata asik juga bikin gitu sebagai 3D karakter artis ya, bikin karakter gitu, selain mainin gitu, selain mainin gamesnya gitu, bikin juga asik gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi keseharian saya sih ya kayak gitu, setelah wisuda, setelah udah dapat pekerjaan yang bisa saya bilang di industri yang sebenarnya kalau ngomongin industri kreatif, terutama entertainment ya sebenarnya, terutama games, perkembangannya udah dari lama sih sebenarnya teman-teman, dimulai dari gamebot ya, gamebot yang kecil-kecil cuma kayak main pixel satu warna gitu-gitu, sampai sekarang perkembangannya udah ada di PS5 kayak gitu, VR segala macam, dan Stadia yang bisa streaming games AAA di smartphone kayak gitu. Medianya cuman bandwidth internet ya, kurang lebih kayak gitu. Perkembangannya udah sangat-sangat maju gitu. Nggak hanya dari produk tapi juga dari teknologi yang dipakai sebenarnya, tools yang kita pakai di industri sebenarnya. Jadi kayaknya kalau ngomongin hiburan, siapapun pasti perlu hiburan kan, cuman kan perkembangannya nanti mau dikemas sedemikian rupa itu paling paling setiap tahunnya itu bisa jadi berbeda gitu. Bisa jadi industri kreatif di bidang game itu cukup panjang umurnya gitu. Cuman medianya aja yang beda-beda gitu. Games itu menurut saya bakal selalu ada sih sebenarnya gitu. Karena ngomongin setiap orang perlu hiburan paling setiap tahun atau 10 tahun mendatang gitu, pengemasannya udah beda kali gitu. Jadi udah kayak Ready Player One, pernah nonton nggak filmnya tuh? Jadi langsung olahraga sambil main game, kurang lebih kayak gitu. Tapi proses pembuatannya itu Mas, kurang lebih 3D artist itu masih banyak jobnya lah gitu, anggap kurang lebih kayak gitu. Jadi ya kalau ngomongin story kayak gitu, sebelum tak lanjut ke pembahasan singkat tentang pipeline kalau kita kerja di industri kreatif, lebih tepatnya di game dev sebagai 3D artist itu kurang lebih kayak yang tak jabarin sekarang. Itu apa aja sih sebenarnya nih dari gambar-gambar yang ada sekarang gitu. Boleh break singkat mungkin Pak Padma, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyain mungkin gitu. Sambil saya minum dulu Pak Padma. Oke. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditulis ya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan supaya Kak Dede bisa jawab.
Silahkan di chat aja, di kolom komentar, di kolom chat, terus teman-teman nanti ketikkan, nanti di akhir sesi ini mungkin kita akan coba ada sesi tanya jawab ya. Tuh. Untuk kebutuhan industri gimana deh tentang apa antara supply sama demand-nya. Jadi antara kebutuhan sama Oke. stok artis nih gimana sih kondisinya sekarang? Ya, kalau ini sebenarnya hal yang paling sulit ya, akhirnya saya ngerasain Pak gitu. Di Bali itu sebenarnya ibaratnya halaman sawahnya tuh banyak berhektar-hektar, tapi petaninya yang susah dicari. Jadi analoginya kurang lebih kayak gitu. Job sebagai artis itu di Bali sebenarnya banyak sekali. Kalau setiap saya ketemu sama rekan-rekan di studio lain, ya pasti selalu ada pembahasan, susah ya nyari artis di Bali gitu, lagi-lagi harus nyari artis di luar Bali gitu. Tapi sebenarnya nyari artis di luar Bali pun sama susahnya juga. Karena ya gitu, masalah komunitasnya di Bali sebenarnya ada sih Pak Padma, kalau komunitasnya di Bali. Cuman, kalau ngomongin game dev itu sebenarnya ada game dev Bali, tapi ya kembali lagi gitu Pak Padma, seberapa sangar kita kalau berprofesi di industri sebagai seorang artis itu mau 2D atau 3D di game developer itu, eee, kayak gimana sih gitu, dan masalah pemahaman juga sih kayak menurut saya Pak gitu, yang nggak banyak tahu, ibaratnya kayak kayak sekarang nih saya nih, ngomongin masalah freelancer nih, walaupun udah nggak ngambil lagi, cuman ada aja beberapa teman-teman, sebatas pemahaman artis itu banyak banyak jenisnya gitu, multimedia itu, universal lah anggap kayak gitu. Masih ada aja yang nanyain, apa namanya, eee, 3D artis bisa dong bikin bikin kayak gini. Nah, produk yang dilihatin itu lebih kayak itu kerjaan 2D artis kayak gitu. Ya lebih ke pemahaman pemahaman di industrinya itu sendiri sih sebenarnya yang banyak belum belum tahu. Mungkin salah satunya fungsi fungsi obrolan kita malam ini kali Pak ya, ngebahas tentang yang kayak tadi salah satunya ada fasilitas BDI itu ngebuka pintu sebesar-besarnya, BDI pun sampai pernah salah satu adminnya saya ajak ngobrol waktu itu, cari peminatnya sulit di Bali juga gitu, udah digratisin gitu, dapat uang makan, susah juga nyari peminatnya gitu, kayak gitu sih Pak cerita-ceritanya. Ya jadi kayak gitu sih Pak. Oke, sip sip. Mungkin dilanjut dulu deh ke materi. Ini ada pipeline Oke ya, oke. pipeline kerjanya Dede ya selama Dan di Miracle. kalau ada si di intinya ini pipeline apa nyerap kita, film, kan ini lebih ke gitu, ada di kita jawab, pertanyaan Agus Prasetyo belum masih, hanya untuk 3D itu apa aja Kak, spek, apa sebelum bahas saya sih sebenarnya nggak sederhana kita gambar gambar apa, akhirnya kita bisa milih pensil atau pulpen yang mau kita pakai gambar gitu. Kurang lebih cari tahu dulu isi industrinya itu apa aja gitu. Teknis kerjanya apa aja, pipeline-nya apa aja, workflow-nya gitu juga. Jadi akhirnya kita tahu fokus fokus atau,
yang diperluin itu seberapa besar gitu. Di artis sebenarnya cukup besar, tapi sebenarnya cukup besar itu juga tergantung project yang dibuat sih teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buat animasi kayak sekelas apa ya saya bilang, hanya untuk asset creation, untuk bikin karakter, anggaplah contoh sederhananya karakternya Upin Ipin gitu, misalkan satu karakternya aja Upin Ipinnya, dari proses awal kalau dilihat dari pipeline proses awal akhir itu sebenarnya nggak perlu hardware yang besar, karena melihat perkembangan hardware sekarang spesifikasi ya, itu udah ganas-ganas sih, maksudnya udah spesifikasinya udah cukup mumpuni sebenarnya. Jadi untuk batasan ya kembali lagi perlu research lagi sih sebenarnya. Jadi tak lanjut ke pipeline. Ya, silakan deh. Koneksi saya agak putus-putus nih. Dilanjut aja. Oke, Pak, siap. Kalau di pipeline sebenarnya ini sebenarnya kurang lebih ada di divisinya saya sekarang di 3D Artist. Sebelum 3D Artist kerja, ini saya jelasin kurang lebih secara singkat dan coba saya terjemahin biar lebih gampang teman-teman ngerti. Nanti bisa di akhir sesi ditanyain semuanya, semaunya teman-teman bebas. Di awal sebelum kita kerja itu sebenarnya ada divisi yang lain yang mendahului berproses gitu sebelum 3D Artist berproses. Itu ada 2D Artist sebenarnya. 2D Artist pun sebenarnya bisa dibilang kalau saya ngomongin 2D Artist sih sebenarnya sama kayak multimedia juga, universe gitu loh, maksudnya itu divisi yang besar. Teman-teman masuk ke 2D Artist pun cukup kompleks sebenarnya, fokus bidang masing-masing artisnya gitu. Hanya title masing-masing di industri. Skillnya lebih dalam di menggambar, spesifikasi apa ya, mungkin standarisasi visual yang diperluin kurang lebih kayak gini teman-teman. Kalau di 2D itu ada tampak depan, ini cara garis besar ya, walaupun kalau mau dibedah lagi ya perlu untuk dibedah lagi karena level pemahaman masing-masing artis setelahnya, kayak misalkan 3D artis itu kan beda-beda gitu. Ada yang ngelihat kayak gini aja udah bisa paham gitu. Ada yang akhirnya laporan sama lead-nya tuh di artis karena gambarnya kurang jelas, ada kayak gitu. Jadi maksudnya perlu dibedah lagi. Karena gini, setelah kita terima, kita di 3D artis terjemahin lagi nih. Ini kain, oke kain. Atau yang ini besi, oke mungkin besi. Secara material yang dipakai pun nanti itu bisa jadi perdebatan gitu. Jadi ini besi atau kayak kulit kayak gitu, atau sebenarnya emas kayak gitu, atau tembaga gitu. Elemen materialnya pun perlu dikasih deskripsi yang jelas gitu. Kayak gitu-gitu perlu didesain lebih khusus lagi sebenarnya, kurang lebih kayak gitu-gitu sebenarnya. Ini jadi, ini udah dapat karena setiap desain yang konsep art yang ada yang datang ke yang dikirim ke divisi 3D itu perlu ada diskusi dulu antar lead buat ngebahas nyamain persepsi lah kurang lebih gitu sebelum kita developkan gitu. Terus setelah kita berhasil nerjemahin konsep artnya, baru langsung masuk ke divisi art 3D. Ya, masuk ke divisi 3D. Tapi kalau di divisi 3D, hal yang pertama dilakuin itu sebenarnya ini kalau sepengalaman saya
riset sejauh ini dan memahami workflow yang ada di industri, itu di awal tuh sculpting. Karena ada kenapa sculpting duluan dan apa itu sculpting. Jadi gini, kalau sculpting itu kan sebenarnya kurang lebih kayak proses memahat secara digital gitu sebenarnya. Jadi ngukir gitu. Jadi ngomonginnya itu lebih ke jumlah kerangkanya. Kerangkanya tuh yang nyusun 3D itu kan kayak ada vertex, edge, sama face kan gitu. Titik, garis, sama sisi. Makin banyak 3 elemen yang tadi nyusun karakternya, ngebentuk kerangkanya itu makin padat, makin HD lagi visualnya, dan makin berat juga hardware-nya. Di sini baru sculpting itu salah satu proses yang memang perlu apa ya, spesifikasi yang nggak kecil gitu. Karena kalau ngomongin, ya kembali lagi jenis proyek yang dikerjain, tapi kalau ngomongin bikin kayak gini, itu jumlah, kalau sistem perhitungannya namanya poly count, jumlah vertex, edge, sama face yang nyusun karakternya ini, itu sebenarnya kalau nggak salah ada sekitar 7 jutaan, 10-12 lupa saya, jutaan gitu vertexnya. Jadi diproses dulu, diproses sculpting. Kalau langsung ini dipakai, dimasukin ke games, itu cukup berat dihandle sama program pengolah gamenya itu sendiri. Karena banyak yang dikalkulasi sama programnya kan, jumlah jutaan kayak gitu nggak bisa diolah sama programnya, program untuk ngolah gamenya. Jadi makanya setelah proses sculpting perlu dioptimize lagi. Proses optimize-nya itu namanya retopology. Jadi maksudnya retopology itu secara sederhananya setiap apa ya, objek-objek yang ada itu punya aturan main penempatan ini, kotak-kotaknya ini. Mereka tuh punya aturan loop. Jadi nggak sembarangan ngeloop, maksudnya nggak loop itu kayak dari satu kotak di tempat pertama menuju ke sisi yang lain, itu ada alurnya masing-masing sesuai sama faktor anatominya sebenarnya. Misalkan di bagian sini anatomi manusia itu kan di sini kayak ada cekung gitu misalkan, atau di visualisasinya itu ada cekung di bagian sini, itu ada hubungannya sama proses penggerakan nanti. Kalau misalkan di sana ada penggerakan atau biasa kita sebut itu deformasi, nanti itu perlu perlu loop yang cocok untuk keperluan itulah, kurang lebih kayak gitu. Tapi dibentuk retopology itu selain memperhatikan proses yang tadi, retopology itu sebenarnya mari topo kan gitu, topologi. Topologi itu ya struktur kerangkanya ini dibentuk ulang lagi gitu, dioptimize lagi dengan sedemikian rupa. Jadi polycount-nya, jumlah yang 3 elemen yang saya bilang tadi, itu biar lebih sedikit. Jadi ada proses optimasi, lebih dikompres yang awalnya berjuta-juta, jadi cuma puluhan ribu, kurang lebih kayak gitu. Terus setelah retopologi di divisi 3D artist, mecah tugas lagi nih setelah 3D mod 3D karakter artis nyelesain proses retopo, itu produknya ada 2 nanti, bisa lanjut ke tahapan texturing atau dan ke tahapan rigging. Jadi kalau misalkan masuk ke tahap texturing, ya kembali kayak gitu teman-teman, kurang lebih kayak divisi 2D. Di 3D itu pun ngomongin yang udah bisa dibilang spesialis, yang udah bisa dibilang spesifikasinya khusus di bidang 3D karakter artis, itu punya bidang spesialisasi lagi dalamnya sebenarnya, sebegitu mengakarnya. Jadi di 3D artis itu, tekstur artis tuh kalau mau difokusin, kalau garap project yang skala besar, tekstur artis tuh bisa dikasih sendiri kok gitu. Maksudnya satu artis khusus ngegarap texturing gitu, itu ada. Atau satu artis yang sama pun dari proses retopology ini, artisnya masih sama, itu juga tidak masalah gitu. Cuman kalau untuk pembagian yang spesifik itu biasanya bisa dibilang project AAA, perusahaan besar-besar gitu, biasanya rata-rata ngebagi itu karena banyak yang dikerjain gitu. Jadi texturing jalan, manfaatin aset yang udah di retopology ini sebenarnya. Terus
rigging jalan, manfaatin aset yang udah di topologi. Texturing itu proses pewarnaan secara keseluruhan, lebih ke yaitu visualisasi akhirnya nanti kulitnya mau segimana realistiskah gitu, atau mau stylish apa gitu, macam-macam lah gitu. Texturing lebih ke pewarnaan. Terus rigging itu lebih ke gini, penulangan sebenarnya. Objek yang awalnya posenya bisa dibilang T apa A kayak gini, atau sering dibilang A pose gitu, A pose, itu dikasih tulang biar nanti bisa digerakin tuh, biar bisa hidup tuh. Jadi udah di lewatin proses rigging. Ini sebenarnya rigging bisa saya perlu satu technical artist yang emang punya spesialis di sana gitu. Jadi beda artis nih kalau rigging, karena benar-benar beda teknisnya. Dari topologi sama teknik itu harus artis yang beda gitu. Karena cukup kompleks juga. Cuman dari segi pemahaman, rigging sama animator mirip-mirip lah gitu. Karena ngebahas tentang tulang, ngebahas tentang gerak juga gitu. Teknisnya penulangan selesai, baru langsung lanjut ke animator gitu. Ini yang biasanya masih perlu diskusi lagi sama rigger artis gitu. Biasanya dibilang rigger artis. Jadi mereka ini pun artisnya beda nih antara rigger sama animator gitu. Setelah selesai proses penulangan, lanjut ke proses penggerakan, proses animate. Jadi animate-nya ini pun artis yang udah pasti beda gitu. Udah khusus artisnya lain sendiri, animator namanya. Itu dia ngerain hasil kerjaannya teman-teman rigger kayak gini. Udah ada tulang baru digerak-gerakin sama mereka. Mainan mereka tuh istilahnya keyframe, titik-titik. Keyframe itu satu titik yang mewakili gerak, kurang lebih sederhana kayak gitu. Jadi setiap gerakan tuh masuk ke satu keyframe. Jadi sekian banyak keyframe itu nyimpan banyak gerakan gitu kurang lebih. Mainnya lebih ke timeline berapa detik rentangannya dalam action yang dibutuhin, kurang lebih kayak gitu. Animator pun sebenarnya kerjaannya di game banyak teman-teman. Kalau ngomongin teknologi sederhana, ya mungkin versi tradisional lah bisa dibilang ya. Saya nyebutnya gitu sih, lebih enak karena ini udah lama fasenya. Fasenya itu lebih kayak ini manual, nganimate-nya tuh manual gitu. Referensinya paling ada satu video di sebelahnya buat jadi acuan. Oh kalau misalkan action salto tuh kayak gimana, action silat tuh kayak gimana, paling kayak gitu aja sih. Cuman perkembangan teknologi yang lebih asik sekarang tuh sebenarnya ada di motion capture, di industri game yang memang developnya skala triple A gitu. Perusahaan-perusahaan besar mereka udah pakai sistem motion capture gitu, kayak production Santa Monica misalkan kayak gitulah, God of War yang baru itu mereka udah ya mainannya motion capture. Jadi yang dicari itu lebih banyak juga ke aktor-aktor yang biasa main film lah, kurang lebih kayak gitu. Karena ekspresi wajah pun bisa ke capture, sama gerakan badan bisa ke capture. Tugas animator yang nggak beres gitu, yang meleset pergerakannya itu dia harus halusin lagi sama animator. PR pun nge-cleaning itu semua pasti banyak. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu dari animator. Terus hasil karakter. Jadi kan turunan dari ritopologi ini sebenarnya udah jadi, cuman sebelumnya itu ada proses ini. Ada proses yang dimana proses animate sama proses rigging ini tanpa tekstur, cuman hasil hitam putih aja, hasil ritopologinya, karena proses texturing kan di beda artis yang ngerjain. Jadi setelah animate jadi, itu produknya di collab lagi sama ini hasil texturing yang udah diselesain sama artis yang lain. Jadi satu aset udah ada bonesnya, tulang-tulangnya, rigging, udah digerak tekstur yang diselesain sebelumnya itu di-combine lagi, di-package jadi satu, dikirim ke divisi programmer. Udah dah, kerjaannya gini-gini.
ngoding, saya nggak suka ngoding ya, makanya masuk ke artis. Tapi kalau teman-teman suka sama coding, kurang lebih dilema sama juga, lebih parah malah. Programmer di game dev itu sulit juga nyarinya, kurang lebih kayak gitu, back end gitu. Jadi ya udah tinggal pokoknya aset ready dibuat dipakai ke program game. Kalau di Miracle itu sejauh ini masih pakai Unity sebenarnya. Jadi semua aset yang udah siap, yang udah jadi itu di develop lagi game. Entah mereka mau dikreasiin lebih ke versi gamenya ada di sana, ada di programmer gitu. Kalau ngomongin sisi artis, sisi seninya di tim programmer itu pun sebenarnya perlu lebih ke gini, look dev. Jadi look dev itu sebenarnya di programmer di sisi nggak programmer, output akhirnya di software pemrograman ya bisa dibilang kayak Unity gitu tuh, itu sebenarnya ada artis juga di sana yang lebih ke look dev karena oke, ini versi tekstur yang udah diselesaikan di software khusus texturing gitu. Ini nih perlu diuji lagi visualnya, harus dibikin manis lagi, dibikin bagus lagi, disempurnain lagi lah gitu di software games gitu kayak Unity gitu. Itu di develop lagi di sana. Bersih, baru enak tuh diproses sama programmer nantinya, diolah sama programmer nantinya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu pipeline umumnya. Kurang lebih gitu Pak Fatma. Mantap sekali. Ya, Minum ya teman-teman. jadi teman-teman sekalian itu tadi sharing ilmu ya dari kakak tingkat Ya. kalian, Dede. Dede ini punya waktu yang sangat sedikit karena dihabiskan untuk modeling aset ya, karakter. Ya, kurang lebih. Jadi teman-teman ini beruntung sekarang Kak Dede bisa sharing di sini. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ditulis di kolom chat, gitu ya. Apa yang teman-teman masih ragukan dan pengen tanyain aja. Itu silahkan. Oh ya, sedikit informasi. Sekarang saya lagi coba komunikasi sama pihak BDI supaya nanti teman-teman di Stikom bisa ikut diklat ya, tapi kuotanya mungkin cuma 25 orang, sehingga nanti teman-teman yang ikut kuliah ini, kalau seumpama bisa ikut itu, pasti akan ada privilege dari saya gitu ya, entah itu tidak Mantap. ikut UTS, tidak ikut UAS gitu ya, pasti akan saya berikan privilege supaya teman-teman bisa tambah ilmu lagi gitu. Jadi kita akan coba kerjasama dengan BDI karena teman-teman sudah lihat nih hasil diklat itu ya, alumni diklat dan Ya. juga alumni Stikom Kak Dede itu ya, sudah bisa berkarir di dunia game ya sekarang. Meskipun di awalnya Ya. animasi Film. di film. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Teman-teman sekarang termasuk mantap loh jalannya, karena mantap itu maksudnya sebegitu kencangnya Pak Wadma sampai di kelas memfasilitasi teman-teman buat ada diklat nih, masuk nih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya udah sangat gampang sebenarnya teman-teman buat ngakses gitu, menjangkau informasi. Oh ada diklat nih di BDI gitu. Sebenarnya udah lebih enak gitu. Jadi bisa dimaksimalin sih sebenarnya teman-teman. Gitu. Jadi ilmu animasi ini mungkin teman-teman masih ragu ya. Contoh misalnya di era pandemi sekarang, banyak sekali teman-teman yang di pariwisata itu mulai goyang perekonomiannya karena banyak sekali villa dan hotel itu tutup, ya bandara tutup gitu, akses turis masuk itu dihentikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya ilmu ini, entah itu 2D atau 3D, teman-teman nanti pasti akan punya passive income yang setidaknya cukup untuk
menghidupi kehidupan sehari-hari ya, kebutuhan sehari-hari itu. Setelah itu nanti mungkin ada modal nikah gitu ya. Jadi masih single kan? Atau udah ada? Oh iya begitulah Pak. Oke, ini peluang ya. Jadi buat teman-teman yang masih single juga nih, Kak Dede masih single Bisa juga nih. jadi Pak. Gitu ya. Jadi jangan lihat ilmu ini sebagai sesuatu beban gitu ya. Anggap ini investasi. Teman-teman belajar di Benar-benar. sini, nanti suatu Benar. saat pasti kepake gitu ya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Oke, sepertinya masih ini ya, masih pada ragu-ragu. Masih ngerancang Uh, teksnya buat ditanyain mungkin gitu. Oh ya Pak Padma. Apa namanya? Oh yang infoin buat teman-teman juga nih Pak. Kalau misalkan teman-teman, oh ya kebetulan mau nyambung yang tadi sih sebenarnya. Kondisi kayak sekarang pandemi itu sebenarnya banyak studio yang nutup jam kantornya, maksudnya itu dipindahin ke working gitu. Jadi kerja dari rumah kayak gitu. Kalau misalkan kondisi sekarang, kalau dari yang saya lihat Pak Warna, selagi teman-teman ada bahan, ya pasti tahap belajar harus dilewatin kan gitu. Susah payahnya belajar harus dilewatin gitu. Pastinya juga nggak cepet gitu. Untuk dapetin satu portfolio yang oke lah menurut teman-teman buat jadi senjatanya teman-teman buat masuk ke salah satu studio. Sebenarnya sekarang nih masih memungkinkan. Kemarin sempat kita coba-coba juga gitu. Maksudnya bukan coba, tapi udah kita lakuin juga sih Pak gitu. Sistem kerja dari rumah untuk artis-artis baru gitu. Cuman ya kebetulan waktu dapat artisnya itu pun ya untung ada yang apa ya mau gabung gitu karena sekian banyaknya info yang kita share. Tapi sebenarnya kalau 3D artist sekarang kalau di Miracle kuotanya itu kalau ngomongin kuota masih lebih banyak yang diperluin programmer sebenarnya Pak Fatma. Kalau di Miracles. Tapi kalau ngomongin artis itu masih ada kemungkinan karena biasanya studio juga kondisi kayak sekarang kerja pada dirumahkan gitu karyawan-karyawannya, tim-timnya. Level menurut saya level kesulitannya pun meningkatkan pasti gitu. Jadi perlu ada ya minimal kayak misalkan contoh kayak di 3D artist perlu ada tim yang lain lagi buat ngebantu karena kan dari segi timing cepat sama endaknya kerja di tempat di kantor gitu sama kerja dari rumah pasti beda gitu, lebih sulit di rumah. Jadi 3D artist baru kalau masuk portfolio udah ada nih dan oke gitu ya. Itu udah bisa dibilang gampang masuknya gitu ke studio-studio gitu. Apalagi game dev gitu. Karena kalau ngomongin artis juga pun sulit sih sebenarnya, sama-sama sulitnya juga sih sebenarnya. Jadi peluangnya besar sih sebenarnya buat teman-teman gabung ke game dev salah satunya gitu. Oke, jadi semoga dari chat ini, sharing-sharing ini, itu yang ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Dede ini, teman-teman mahasiswa punya ini ya, punya gambaran nih, kita ini belajar animasi, sebenarnya kepake nggak di dunia industri gitu. Kemudian di industri itu apa sih yang bisa kita kerjakan dari apa yang kita pelajari di kampus itu ya. Itu. Oke, sepertinya teman-teman belum ada yang mau bertanya. Jadi untuk mempersingkat waktu karena Kak Dede juga capek ya setelah pulang kerja tadi jam 7 ya, jam 7. Langsung saya todong untuk Tapi sharing nih. biasanya tapi biasanya juga kalau saya di artis di 3D apalagi selama WFH Pak. Kayak ini rata-rata artis kayak gitu deh. Cuman apalagi kalau yang masih belum berkeluarga ya, masih semangatnya. Jadi maksudnya ya kalau nggak subuh nggak tidur gitu paling.
Antara seneng, karena gini, biasanya yang paling seru itu, oke, tempur fight di jam kerja itu udah normal gitu. Maksudnya apa yang dikerjain, tanggung jawab, selesain semua gitu. Biasanya kan idealis sebagai artis kan nggak banyak yang terpuaskan gitu di proyek kantor. Biasanya saya di luar jam kerja tuh selain ngambil riset sendiri, ya lanjutin lagi portfolio personal kan gitu, karena akhirnya bisa nuangin semua idealis. Itu juga bisa jadi tips buat teman-teman nanti kalau misalkan udah di industri, jangan pernah lupa nambahin tabungan portfolionya lah gitu. Salah satu aset penting sebagai artis sih sebenarnya gitu. Portfolio makin kaya, ya setidaknya selesai di salah satu perusahaan, misalkan mau lanjut ke perusahaan yang lain yang levelnya lebih tinggi lagi, amunisinya kuat lah gitu. Jadi ya itu, bikin portfolio, kalau nggak bikin portfolio ya pasti main games. Kurang lebih kayak gitu. Oh ya, terus ngomongin tentang Miracle Gates, teman-teman bisa pantau. Kita cukup sering share info gitu. Apalagi di 2021 sebenarnya kita lagi perlu banyak talent sih sebenarnya, Pak. Mau dari segi grammar ataupun dari artis. Jadi teman-teman bisa buka websitenya di Miracle Gates Entertainment buat cari tahu lebih lanjut siapa kita di Miracle Gates gitu, siapa kami di Miracle Gates gitu. Itu websitenya bisa di sini, miraclegates.com. Sebentar, ini Miracle Gates ya, oke. Nah ini kurang lebih Miracle Gates, karena sejauh ini kita masih fokus ke hal yang lain, ke teknis yang lain. Jadi visualisasi dari websitenya pasti kayak gini dulu sementara gitu, karena belum di develop lebih lanjut lagi. Ini produk kami yang ada di Miracle Gates lah, cuman ini produk-produknya yang belum diupdate gitu. Ada produk baru lagi sebenarnya gitu, yang ya karena keterbatasan tim dan juga waktu gitu ya, jadi semuanya pada terutama senior saya di Miracle Gates, banyak yang harus sebenarnya udah dipublish tapi di hold dulu gitu. belakangan dipublish itu karena keterbatasan waktu gitu. Terus selain Miracle Gates di website, itu juga ada di sosial media yang pada umumnya ya gitu. Bisa di Facebook, bisa di Instagram, namanya sama, Miracle Gates. Terus di Miracle Gates juga ada akademi. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih setelah teman-teman ikut diklat, terus teman-teman udah akhirnya tahu nih wawasannya tentang industri kreatif itu kayak gimana. Terus sekarang kira teman-teman udah punya pilihan. Kalau misalkan salah satu pilihannya teman-teman itu sorry, kalau salah satu pilihannya teman-teman itu jatuh ke game dev gitu, teman-teman bisa manfaatin juga akademi yang kami punya gitu. Itu ada di Miracle Gates Academy. Websitenya kurang lebih yang ini. Sorry. Nah, ini akademi academy.miraclegates.com. Di sini sebenarnya ada macam-macam tutorial yang diperluin sama seorang game dev lah gitu, seorang artis gitu misalkan, itu ada yang premium sesuai level artisnya ya. Ada kayak misalkan beginner sampai ke advance. Kalau yang beginner itu ada di sini tutorial free yang teman-teman bisa manfaatin. Coba ya, semoga aman koneksinya. Oke, kayaknya nggak aman, jangan dulu deh. Nanti teman-teman bisa kepoin di sana. Soalnya ini tadi saya ngelutnya Miracle Gates websitenya agak lama. Jadi bisa dibuka aja nanti. Itu ada free class, free kursus ngebahas tentang generalis sih bahasannya jadinya. Tapi lebih ke gini, ke asset creation. Blender tapi softwarenya itu kayak gimana sih? Nah itu udah ada struktur materinya yang jelas.
terus sekarang ngerjain apa, besok kerjain apa, dan ada tes-tesnya juga gitu buat teman-teman belajar mandiri gitu. Itu bisa jadi opsi juga setelah teman-teman ngambil diklat gitu buat belajar lebih dalam lagi. Itu salah satu tim di Miracle itu kebetulan yang bikin materinya itu dia generalis artis juga gitu. Jadi bisa dimanfaatin di academy.miracle.com. Ini ada di sosial media yang umum juga sih, ada di Instagram, ada di Facebook juga gitu, sering. Biasanya ya pasti kalau ngomongin tentang ngomongin tentang promosi pasti paling awal itu kalau nggak Facebook ya Instagram kan gitu yang paling gampang diakses sekarang gitu. Paling lebih detailnya baru menjurus dari sosial media yang tadi itu dibawa ke website masing-masing gitu. Jadi bisa dicek-cek juga di Instagram sama di Facebook sama academy.miracle. Terus di Miracle Gates itu juga sebenarnya punya part dari Miracle Gates itu ada Big Fire Studio. Big Fire Studio itu sebenarnya bisa dibilang kayak sebuah divisi atau company yang fokusnya itu ke outsourcing project yang dikerjain lebih banyak ke art. Jadi mau itu 2D atau 3D itu bisa digarap. Jadi teman-teman bisa masuk ke art station. Ya, ini salah satu info penting juga buat teman-teman. Art Station ini salah satu stasiun, kurang lebih kayak gitu, bagi para artis jenis apapun. Mau itu 2D, 3D, digital, atau tradisional. Itu ngumpul di sini. Jadi salah satu pemahaman yang nggak kalah pentingnya kalau teman-teman udah berkecimpung di industri gitu, udah kerja gitu, nyari referensi itu penting banget. Jadi salah satunya masuk ke art station itu teman-teman bisa ngelihat, bisa cuci mata lah gitu, macam-macam ngelihat referensi. Kita naruh portfolionya di ini sebenarnya di art station gitu. Jadi teman-teman bisa cek nanti, buka art station langsung search Big Fire. Terus nanti bisa, ini bakal ke-update terus. Dan sekarang masih ada kesibukan lain, jadi belum bisa belum tapi segera akan dilanjutkan. Cuman untuk sekarang belum ada update lagi karena ini sebenarnya update-nya itu seminggu sekali gitu. Ada seminggu sekali ya gitu karena asetnya udah banyak, kayak udah puluhan kayaknya itu udah bisa dipublish, cuman yang baru bisa dipublish ya ini. Jadi macam-macam style dan genre gitu bisa kita kasih gitu. Kalau misalkan untuk ngerjain project gitu, ya teman-teman pun kurang lebih kayak gini kerjaannya. Kalau misalkan di artis itu ya tuh di artis kayak gini-gini kerjaannya. Karena enaknya uh, antara dilema freelancer artis atau jadi artis tetap di salah satu perusahaan, asiknya tetap di salah satu perusahaan tuh ya kita bisa ketemu, dapat koneksi baru. Terus banyak senior yang bakal ngajarin yang pastinya gitu, cepat berkembangnya akhirnya, karena kan kita tuh kayak berkompetisi gitu dalam satu circle yang nggak kecil juga. Jadi ya bersaing sehat sih jadinya gitu, sama-sama memperjuangkan idealisnya masing-masing tapi dengan satu tujuan yang sama kan juga gitu, bikin art yang keren gitu. Kayak gitu. Jadi ya kayak gini, produk-produknya tuh di artis gitu. Terus dan fakta menariknya ada tuh di artis, saya lupa yang mana produknya, cuman ada di salah satu ini di aset-aset 2D ini itu baru lulus SMP kayaknya, kerjaannya kayak gini-gini gitu karena udah dari lama diambil sama dia, dari kecil diambil, baru lulus SMP deh kayaknya, ya homeschooling sih dia gitu. Jadi ya gitu, salah satu orang yang bisa diajak buat diskusi kalau semisal teman-teman nanti ada minat juga ke Miracle Gates buat belajar lebih banyak, bisa juga gitu. Karena masalah magang pun kemarin ada anak magang juga, cuman dari kampus lain kebetulan gitu. Dan masalah magang pun kita terbuka gitu karena banyak senior yang bisa ngarahin nantinya gitu. Asiknya gitu kemarin. Kemarin ada tuh di artis gitu magang. Terus 3D juga banyak, ada bisa teman-teman buka nanti. Ada environment, ada karakter dari yang stylized sampai ke yang
hyper realistis itu ada. Ya jadi kurang lebih kesehariannya teman-teman ya bakal ngegarap hal-hal yang kayak gini-gini. Apa ya, aset-aset yang kayak gini teman-teman gitu. Mau itu 2D atau 3D. Sorry, internet saya lambat. Ya, jadi kayak gitu. Oke. Terus sama terakhir ada teman-teman bisa kepoin juga sebenarnya dari yang tadi saya jelasin itu sebenarnya salah satu produk salah satu project yang lagi kita develop di Miracle namanya Sukma. Nah, yang teman-teman bisa kepoin terus. Ini sebenarnya seminggu sekali bakal ada update kayak work in progress-nya masing-masing teknis di masing-masing divisi sebenarnya, dari animator, 3D artist sampai programmer. Ya, teman-teman lihat perkembangannya gitu. Ya kurang lebih itu sih sudah kayak udah habis yang mau tak sampaikan ke teman-teman. Mantap. Thank you sekali lagi, De. Karena Siap, waktu nih sama-sama juga sebenarnya. Pak. Kalau Ya, ada banyak waktu, ngobrol nih 3 hari nggak cukup nih, kayak di Jogja dulu ya, di MSV. Gitu ya. Oke, jadi semoga dari teman-teman sekalian dapat ilmunya ya, sharing dari kakak tingkat kita, Kak Dede. Itu nanti kalau teman-teman berminat untuk misalkan magang dan yang lainnya bisa mungkin kontak Kak Dede ya untuk info-info. boleh juga. Dan kemudian seperti yang saya bilang tadi, nanti kita mungkin saya akan coba komunikasi dengan pihak Balai Diklat Industri, apakah kita bisa dapat kuota untuk diklat, dan khusus untuk kelas ini, saya coba untuk bantu teman-teman ambil kuota 25 mahasiswa, dan yang ikut di diklat itu pasti dapat privilege gitu ya, privilege dari saya. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Dede atas waktunya, Siap, sama-sama Pak. sharing-sharing, jangan kapok. Sama-sama. Ditunggu Pak. Uh, Ngobrol-ngobrol kayak gini. Lama gak ngobrol. Oke. Sip. Oke, kalau gitu untuk Siap. mempersingkat waktu, saya akhiri untuk sesi kuliah tamu ini. Sharing dari Kak Dede selaku alumni yang sudah bekerja di dunia industri, game, dan juga 3D Asset Creation. Terima kasih, Dede. Siap. Thank you teman-teman semua. Saya undur diri, saya cabut dulu dari Zoom-nya. Iya. Selamat malam. Malam. Untuk teman-teman semua, terima kasih ya atas kuotanya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam Pak.